Okay, boys, here we go. Halo guys, balik lagi dengan celengan film. Kali ini Mimin mau menceritakan sebuah film Cina berjudul Twin Dragon. Film ini mulai rilis pada tahun 1992. Twin Dragon menceritakan tentang anak kembar yang terpisah sejak lahir. Mereka tumbuh di lingkungan yang berbeda, sehingga menyebabkan sifat dan kepribadian mereka sangatlah berbeda. Namun, tanpa sengaja mereka terlibat dalam permasalahan, hingga akhirnya mereka berdua pun bertemu. Biar kalian gak semakin penasaran dengan alur ceritanya, langsung saja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan sepasang suami istri yang sedang bersukacita atas kelahiran bayi kembar mereka. Namun di rumah sakit tersebut sedang terjadi kerusuhan hingga akhirnya suami istri tersebut ikut diserang oleh kelompok penjahat. Mereka yang tidak tahu apa-apa turut kena imbasnya. Mereka dihadang dan salah satu putra mereka terlempar dan terpisah. Mereka mencari putra mereka yang hilang, namun tidak kunjung menemukannya. Akhirnya dengan perasaan sangat sedih mereka hanya bisa membawa pulang satu putra mereka yang kemudian diberi nama Ma Yao. Sementara itu putra mereka ditemukan oleh seorang wanita di pinggir jalan dan kemudian merawatnya dan diberi nama Bok Min. Bok Min diasuh dengan baik oleh wanita itu. Ma Yao sangat beruntung masih tinggal bersama orang tuanya dan memiliki kehidupan yang mewah. Ia pun memiliki karir yang bagus sebagai seorang musisi pemandu orkestra. Sedangkan Bok Min, ia tumbuh di perkampungan dengan kehidupan yang sangat sederhana. Bok Min memiliki keterampilan bela diri yang sangat hebat dan dia bekerja sebagai montir. Kemudian saat ia dewasa, ibu angkatnya meninggal. Dia merasa sangat sedih. Dan kini ia hanya memiliki seorang sahabat bernama Tarzan yang selalu bersama dengannya kemanapun ia pergi. Pada suatu malam, Bok Min dan Tarzan yang menyelinap di pesta dengan alasan ingin menyelamatkan Barbara, si gadis yang disukai oleh Tarzan dari belenggu Wing. Gadis itu sangat cantik. Dia seorang penyanyi. Tanpa berlama-lama, Bok Min menghajar Wing dan anak buahnya. Awalnya Bok Min bisa mengendalikan keadaan dengan menggertak Wing dan anak buahnya. Bok Min menakut-nakuti mereka bahwa ia membawa pistol yang canggih dan dapat menghabisi lawan dengan sekali tembak. Wing dan anak buahnya ketakutan. Namun ternyata Tarzan ingin juga dipandang sebagai pahlawan oleh Barbara. Tapi Tarzan melakukannya dengan buruk, sehingga ketahuan bahwa yang mereka bawa hanyalah pistol mainan. Akhirnya Bok Min dan Tarzan dikeroyok oleh anak buah Wing dan menjadi tawanan mereka. Bok Min mencari akal agar dapat melarikan diri dari Wing. Kemudian ia menantang Wing yang sombong untuk balapan. Wing merasa skill balapannya diremehkan oleh bocah macam Bok Min. Ia pun setuju untuk adu balapan. Nasib Bok Min berbanding terbalik dengan Ma Yao. Bisa dilihat dari aktivitas Ma Yao yang merupakan musisi terkenal. Bahkan kini Ma Yao tengah mempersiapkan konser orkestranya yang sangat spektakuler yang diselenggarakan di Hong Kong. Secara tidak sengaja Ma Yao bertemu dengan Bok Min di lobi hotel. Tetapi mereka tahu ada yang aneh. Mengapa wajah mereka sangat mirip? Tetapi mereka tidak menyadari dan kemudian berlalu begitu saja. Di Hong Kong, Ma Yao bertemu dengan Tong Sam, putri dari rekan kerjanya. Ayah Tong Sam ingin menjodohkan Ma Yao dengan Tong Sam untuk menyelamatkan bisnisnya. Selama di Hong Kong, Tong Sam selalu menemani Ma Yao dalam semua aktivitasnya, mulai dari latihan orkestra hingga berjalan-jalan dan menemaninya makan. Sebenarnya Tong Sam tidak menyukai Ma Yao karena ia sudah punya pacar yang sangat macho dan kuat. Tipe laki-laki idamannya adalah seperti pacarnya yang berotot, bukan yang gemulai seperti Ma Yao. Hari adu balapan Bok Min dan Wing telah tiba. Bok Min dan Tarzan berniat kabur karena mereka tidak mau meladeni Wing dan anak buahnya. Mereka kabur dengan kapal, tetapi Wing dan anak buahnya tahu dan segera mengejar.
Mereka terlibat adu kejar dan membuat kekacauan. Ternyata, Mayo yang sedang berada tak jauh dari situ mengalami hal aneh. Tubuhnya bergerak seperti apa yang dilakukan oleh Bokmin. Pertama, ia merasa pusing dan semakin tak terkendali. Ia membuat kekacauan di restoran tanpa sengaja menyiram air ke wajah Tongsam, menabrak benda-benda yang ada di depannya. Mayo membuat Tongsam malu dengan pengunjung restoran yang lain dan kemudian mengajak Mayo pergi. No, thank you. I'm afraid we'll go on another boat ride. Setelah terlibat adegan kejar-kejaran dengan Wing, Bokmin dan Tarsan berhasil selamat. Namun Tarsan cedera parah. Boomer, is this the mainland? We made it, didn't we? Actually, we're still now. Begitu juga dengan Wing, ia juga mendapatkan luka yang parah karena ia tertabrak truk dan terpelanting berkali-kali. Anak buah Wing tidak terima atas cedera yang menimpa Wing. Biaya rumah sakit Tarsan juga harus ditanggung oleh Wing. Wing menganggapnya sebagai hutang sehingga Bokmin dan Tarsan harus melunasi semuanya. Sebagai konsekuensinya, Bokmin harus menggantikan proyek kerjasama Wing dengan berbagai mafia dan para tahanan. Itu adalah tindakan melanggar hukum. Tapi Bokmin harus menerimanya. Karena anak buah Wing mengancam dengan menjadikan nyawa Tarsan sebagai umpannya. Sehingga Bokmin tidak dapat mengelak. Pertunjukan orkestra Mayo semakin dekat. Ia berlatih di gedung orkestra dengan ditemani Tongsam. Tiba-tiba seseorang yang sangat kuat dan berotot menyerang Mayo. Tongsam berusaha menghadang pacarnya dan menyuruh Mayo untuk cepat pergi dari sini. Mayo yang ketakutan akibat diserang orang tak dikenal pun lari dengan terbirit-birit. Ia masuk di sebuah kafe. Ia bertanya kepada Tongsam siapa orang yang menyerangnya tadi. Tongsam mengatakan bahwa itu adalah pacarnya. Tanpa disengaja, ternyata Bokmin dan Barbara juga duduk bersebelahan dengan Mayo dan Tongsam. Namun mereka lagi-lagi tak menyadari. Saking miripnya, pelayan salah memberi bon Bokmin kepada Mayo. Pacar Tongsam terus mengejar, Mayo lari dan bersembunyi di toilet. Bokmin yang sedang asik membayar bon di kasir, tiba-tiba diserang oleh pacar Tongsam. Merasa terancam, Bokmin pun mengeluarkan jurus-jurus kungfunya dan menghajarnya. Tongsam tidak sadar bahwa yang diajar oleh pacarnya adalah Bokmin. Ia berusaha membantu Bokmin menghadang pacarnya. Tetapi ternyata Mayo yang ada di depannya sangat berotot dan hebat dalam ilmu bela diri. Tongsam tidak pernah menyangka. Bokmin pun mengalahkan pacar Tongsam dan segera pergi. Tongsam yang melihat kehebatan Mayo langsung menyukainya dan ia tidak tahu bahwa itu adalah Bokmin. Sementara itu, Mayo yang baru keluar dari persembunyian langsung diajak pergi oleh Barbara karena mengira yang dilihatnya adalah si Bokmin. Mayo yang kebingungan langsung mengikutinya. Mayo pergi menaiki mobilnya yang mewah. Barbara langsung terkejut. Dia tidak tahu bahwa Bokmin punya mobil mewah dan pernah memenangkan penghargaan dan prestasi di dunia musik. Barbara menceritakan bahwa ia pernah belajar piano Cina daratan dan ia pandai bernyanyi. Oh, really? Stop acting. Always on stage. I know. Mayo pun mulai menyukainya. Kemudian Mayo mengajak Barbara ke tempat ia biasa latihan orkestra. Barbara sangat terkejut karena tak menyangka bahwa Bokmin memiliki seni bermusik yang sangat luar biasa. Ia pandai memainkan lagu Beethoven yang sangat disukainya. Mayo lalu mengajarinya bermain piano. Dan Mayo kemudian jatuh cinta dengan Barbara karena merasa memiliki kesamaan dengannya, yakni suka di dunia musik. Di sini Barbara belum sadar bahwa yang ada bersamanya bukanlah Bokmin, tapi si Mayo. Hal ini sungguh di luar dugaan Bokmin. Permainan lelucon yang ia kira akan menyenangkan ternyata menjadi semakin runyam. Bokmin yang terjebak di dunia Mayo harus menjalani keseharian Mayo termasuk pertunjukan orkestra. Bokmin merasa sangat tertekan karena ia tidak tahu sedikit pun tentang seni musik, apalagi orkestra. Ia seorang pria maskulin yang pandai bela diri, bukan Mayo yang gemulai. Sebelum pertunjukan orkestra, Mayo dan Bokmin bertemu di toilet dan menyadari bahwa mereka sangatlah mirip. Were you even dressed as him? Weird. I don't know about you, but I think
Baru kali ini mereka bertemu secara langsung dan menyadari tentang semua keanehan ini adalah kesalahpahaman orang-orang di sekitar mereka yang menjadikan mereka tertukar tempat. Mereka sempat tidak percaya dan merasa ini seperti sebuah halusinasi. Namun, belum sempat menjelaskan semua kesalahpahaman ini, lagi-lagi mereka terjebak di posisi yang tertukar. Bokmin harus segera tampil di pementasan orkestra. Ia mencoba menghubungi Mayo untuk segera menggantikannya, karena ia tertekan jika harus berpura-pura sebagai dirinya di pertunjukan orkestra. Namun, Mayo sendiri terjebak di antara para mafia yang menjadi musuh Bokmin. Mayo ditembaki oleh para mafia itu dan ia tidak mampu melakukan apa-apa. Hanya bersembunyi meringkuk di dalam mobil karena ia sangat ketakutan. Pertunjukan orkestra segera dimulai. Tak akan ada waktu lagi. Tongsam segera menyuruh Bokmin untuk maju dan menunjukkan performanya. Bokmin ingin lari dari gedung orkestra. Namun Tongsam mencegahnya. Semua ini dilakukan oleh Tongsam karena ia tak ingin karir Mayo hancur. Awalnya Bokmin tidak peduli. Namun ia ingat bahwa jika ia tidak melakukannya, ia sama saja dengan menghancurkan karir orang lain. Karena tak ingin menghancurkan karir Mayo, ia pun mau menggantikannya. Ia melakukan gerakan sembarang dan setelah ia mencobanya ternyata malah menghasilkan komposisi musik yang unik dan mendapat banyak tepuk tangan dari penonton dan banyak sekali yang mengagumi performa Mayo tadi. Di sisi lain, Mayo sedang terjebak masalah. Ia terlibat perkelahian dengan polisi karena dipaksa bekerja sama dengan para mafia untuk membawa lari para tahanan dan terlibat kasus kejahatan. Semua dilakukan untuk menyelamatkan nyawa Tarzan. Akan tetapi, karena Mayo tidak memiliki ilmu bela diri seperti Bokmin, akhirnya semuanya kacau. Mayo gagal dalam misi dan kini semuanya dalam keadaan bahaya, termasuk nyawa Tarzan. Mayo segera menemui Bokmin dan memberitahu semua yang telah terjadi. Mayo ingin menyudahi semua dan ingin kehidupannya kembali normal. Mayo segera mencari Bokmin. Ia menemukan Bokmin tengah bersantai di kamarnya dan ingin mandi setelah lelah perform di pertunjukan orkestra tadi. Mayo menceritakan semuanya. Tiba-tiba Tongsam mengetuk pintu dan merasa ada yang aneh. Tongsam memaksa masuk dan mereka bergantian bersembunyi agar Tongsam tidak melihat bahwa ada dua Mayo. Tiba-tiba Barbara memaksa masuk ke kamar Mayo untuk mencari Bokmin. Tongsam marah karena ada orang asing masuk ke ruang pribadi mereka dengan paksa. Akhirnya Barbara melihat Mayo dan menggandengnya. Tongsam menarik Mayo dan mereka saling tarik-menarik. Mayo yang sudah tidak sanggup lagi dengan semua ini memaksa Bokmin untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan mengatakan kebenaran kepada Barbara dan Tongsam bahwa ada dua orang yang sangat mirip. Saking kagetnya Barbara dan Tongsam pingsan karena tak percaya apa yang sedang mereka lihat. Tanpa berlama-lama, Mayo memberitahu Bokmin bahwa Tarzan dalam masalah besar dan Bokmin harus segera menyelamatkannya. Bokmin langsung bergegas menuju TKP untuk menyelamatkan sahabatnya. Melihat Bokmin yang rela mati demi Tarzan temannya, ia ingin memiliki kakak seperti Bokmin. Mayo juga ingin membantu Bokmin untuk menyelamatkan Tarzan dan membantunya menyusun rencana untuk memanggil polisi. Mereka akan berpura-pura menjadi satu orang untuk mengelabui para penjahat itu. Let's take care of this together as brothers. Mayo berpura-pura menjadi Bokmin dan Bokmin yang asli menyelamatkan Tarzan dan memberi serangan mendadak kepada para penjahat itu. Mayo yang berpura-pura menjadi Bokmin dan menghadapi semua penjahat itu, sebenarnya nyali Mayo agak ciut. Ia menunggu Bokmin yang tak kunjung datang. Mayo terus mengelur waktu menunggu Bokmin datang untuk memberikan serangan dadakan. Mereka berdua berhasil mengelabui para penjahat itu. Mayo mengatakan bahwa ia membawa bom dalam kopernya. Mayo terus mengelur waktu dan akhirnya Bokmin dapat menurunkan Tarzan dari kontrol magnet. Sementara itu, Mayo yang sedang menghadapi para penjahat itu ketahuan bahwa ia berbohong. Ia tidak membawa bom dalam kopernya. Merasa ditipu, akhirnya ia diserang oleh semua penjahat itu. Bokmin berusaha membantunya, mereka terlibat pertarungan yang sangat sengit. Akan tetapi, sungguh sial, Mayo yang tak memiliki skill bela diri tidak mampu mengajar para penjahat itu. Ia hanya bisa lari dan bersembunyi. Ia melihat Tarzan dan membantunya keluar dari kesulitan.
Di sisi lain, Bokmin mengajar habis-habisan semua penjahat itu. Salah satu penjahat tersebut masuk ke dalam kurungan besi dan menjebak Bokmin masuk ke dalamnya. Setelah mengajar penjahat tersebut, Bokmin terkurung dan tidak dapat keluar. Ia melihat Mayo yang sedang diajar oleh penjahat lain, tetapi Mayo tidak dapat membela diri. Bokmin sangat ingin membantunya, namun ia terjebak dalam kurungan besi itu. Tanpa sengaja, Bokmin menyadari bahwa apa yang dia lakukan ternyata bisa dikopi oleh Mayo. Kemudian, ia memperagakan kungfunya agar gerakan Mayo menjadi seperti apa yang dilakukannya. Kemudian, Mayo berhasil menghabisi penjahat tersebut dengan bantuan Bokmin yang mengendalikan gerakan tubuhnya dengan jurus-jurus kungfu. Kemudian, Bokmin menyelamatkan Tarzan yang sudah tak berdaya. Tarzan berada di dalam mobil yang siap melaju dengan kecepatan tinggi. Namun, tiba-tiba bos mafia tersebut menghadang Bokmin dengan senapan panjang. Mayo berusaha membantu, mereka mengecoh pandangan mafia tersebut dan menukar posisi Tarzan dengan bos mafia itu. Mereka meluncurkan mobil tersebut dengan kecepatan tinggi, sehingga mobil menabrak dinding pembatas dan bos mafia tersebut tewas. Di akhir film kita diperlihatkan pada scene pernikahan Mayo dan Bokmin, dan mempelai wanitanya tak lain adalah Tong Sam dan Barbara. Orang tua mereka sangat terharu dan berbahagia karena dapat bertemu kembali dengan putra mereka yang hilang bertahun-tahun yang lalu. Bokmin memiliki nama asli Ah Yao. Namun reaksi Bokmin saat menemukan orang tua aslinya terlihat tidak bahagia. Bokmin belum siap untuk berkumpul bersama keluarga baru dan memiliki istri. Ia lebih memilih untuk pergi dari pernikahan mereka dan menitipkan surat untuk Mayo bahwa dia akan pergi. Mayo segera mencari Bokmin. Ia dikejar-kejar oleh Tong Sam dan Barbara dan semua tamu undangan dan dipaksa kembali ke acara pernikahan. Orang-orang yang hadir, bahkan Tong Sam dan Barbara tidak dapat membedakan mereka berdua karena mereka sangat identik. Tidak ada bedanya antara Mayo dan saudara kembarnya Ah Yao atau Bokmin. Karena tidak ada perbedaan antara keduanya, Tong Sam dan Barbara menikah memilih mana yang mereka suka, entah itu Ah Yao atau Mayo, tidak dapat dibedakan. Dan itu tadi film Si Kembar yang Tertukar. Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.